Baik, kita mulai ya. Pertemuan ketiga mata kuliah sistem keamanan komputer. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa wajah yang saya masih ingat ketemu kemarin ya. Yang kita bahas hari ini tentang karakter policy keamanan sistem ya, yang pertama, yang kedua kejahatan komputer dan internet, lalu klasifikasi keamanan pelaku kejahatan komputer, include di dalamnya kejahatan internet ya. Kemudian ada aspek keamanan sistem informasi dan contoh metode keamanan. Ini contohnya aja ya, secara sederhana. Detailnya nanti ada di pertemuan yang berikutnya ya. Lalu terakhir nanti ada tugas. Belum ada dikasih tugas ya. Mau nggak? Mau tugas nggak? Kalau nggak mau, nol nilainya. Tugasnya kosong. Mau nggak? Susah Pak. Mau harus ngerjain, kalau nggak nilainya kosong 20%. Ya. Objek keamanan sistem di perusahaan yang perlu diamankan itu 2. Cepat aja kita ya. Ini rapat juga ditinggal nih. Rapat jam 9, setengah 10 belum mulai juga, saya tinggal. Kalau jam 8, jam 9 tadi mulai, mungkin saya bisa ikut dulu sebentar kan. Belum mulai juga, sampai saya kesini belum mulai. Ternyata masalahnya rebutan ruangan. Yang satu ada rapat juga, cuman nggak ngomong, keduluan masuk. Ya sudah ya. Nah, ada 2 yang perlu diamankan dari sebuah perusahaan. Kalau judul umumnya ini adalah manajemen keamanan sistem informasi. Judul umumnya, nanti di videonya judulnya seperti itu, tapi rinciannya yang tadi ya. Nah, dari perusahaan itu yang perlu diamankan itu paling tidak ada 2. Yang pertama fasilitas, yang kedua adalah asetnya. Fasilitas itu contohnya gedungnya, ya. Termasuk di sini ada perangkat hardware. Itu selain dia sebagai fasilitas juga sebagai aset. Dan itu ada harganya kalau dijual, ya. Yang paling mahal itu sebetulnya bukan hardware, tapi software. Ya, programmer itu kalau bikin aplikasi, hitungan normalnya ya, hitungannya itu jam. Ini kelas ini kemarin ada yang ikut ini nggak? Ikut PSGA. PSGA yang ini, yang junior graphic designer. Ikut kemarin. Hadir nggak? Kenapa enggak? Lulus nggak? Nah, kurang tuh pertemuannya, kurang dari 75% kayaknya. Harusnya itu 74. Baru bisa lulus dan bisa ikut sertifikasi. Padahal lumayan loh. Ikut sertifikasi bayarnya 600.000. Kalau bisa ikut pelatihan itu lulus, gratis sertifikasinya. Nah, di situ ada dijelaskan tentang hitungan biaya untuk pembuatan desain grafis. Itu hitungannya jam-jaman juga. Programmer bisa pakai jam hitungannya ya, bisa juga pakai modul. Jadi misalnya bikin aplikasi, modulnya ada berapa? Satu modul itu kita hargai nilainya berapa? Misalnya satu modul 500.000. Berapa modul di aplikasi itu? Dan itu di awal disepakati duluan. Maka jangan heran kalau biayanya lebih mahal kalau bikin aplikasi software ya. Kalau hardware-nya mungkin biasa aja. Satu perangkat misalnya 20 juta, 30 juta PC-nya itu. Tapi kalau software-nya bisa sampai 100 juta. Barangnya nggak kelihatan. Software tuh nggak kelihatan ya. Software itu seperti ruh, seperti napas, seperti udara, nggak kelihatan. Tapi nilainya besar. Nah, itu jadi aset. Ya. Jadi selain perangkatnya dan sarana prasarana yang lain, ya, yang hardware ya, kemudian software, tadi aplikasinya, baik itu sistem operasi, aplikasi pendukung, aplikasi sistemnya itu sendiri. Kalau di kita smart ya. Nah, itu perlu diamankan. Karena pernah kejadian sesuatu, saya nggak tahu masalahnya ada di mana. Saya jadi admin waktu itu,
Ada suatu kejadian yang menyebabkan saya akhirnya mundur dari admin. Sebenarnya masalahnya itu masalah berantem dengan developer aja. Kita nggak bikin sendiri masalahnya. Ada yang tidak berfungsi secara normal gitu, atau yang kita minta seperti ini tapi tidak diperbarui mereka. Beberapa kali kejadian kayak gitu, sudahlah, sampai dengan kejadian terakhir. Kejadian terakhir itu saya nulis di grup, tolong dicek sistemnya, apakah mungkin ini sudah jebol sistemnya dan bisa masuk. Tiba-tiba yang disalahkan tetap saya sebagai admin. Soalnya ini kecatat katanya, nanti yang catatan itu nanti ada di materi kita, ya. Nanti soalnya tercatat ini yang ngubah namanya Bapak katanya, nama saya. Nah, sedangkan saya nggak ngubah. Nah, seperti itu ya. Itu dari sisi software. Kemudian penggunanya itu juga aset. Bayangin, terutama yang di bagian IT. Kalau IT-nya nggak ada, bagian security system nggak ada, bagian yang ngodingnya nggak ada, selesai perusahaannya. Ya. Kemudian datanya lebih penting lagi. Ya. Kalau sistemnya mati, datanya masih bisa kita ambil, masih bisalah kita selamat, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur atau fungsi, atau bisa juga role bisnis. Role bisnis itu prosesnya, dari sini nanti ke sini diolah datanya begini, nah itu juga sebuah aset. Kalau kita taunya datanya aja yang kita amankan, padahal sistemnya sendiri juga perlu diamankan. Nanti kalau masuk ke SQL injection, database-nya bisa jebol, orang bisa masuk ke database. Database itu kebuka tuh, field-nya, tabel-tabelnya bisa dibuka semua. Nah, terus gimana cara ngamankan datanya? Datanya harus diamankan dengan cara disembunyikan. Data itu ada tapi tidak terbaca. Ini semester berapa nih? 5 ya? 5 berarti web sudah dapat. Terus framework sudah. Ada di situ sedikit lah, setidaknya tentang enkripsi ya. Ada nggak? Ada bikin login? Diajarin atau sendiri? Login. Misalnya bikin aplikasi tuh login, pakai login. Loginnya itu diajarin atau belajar sendiri? Tugas. Cara mengamankan datanya gimana? Misalnya data password aja. Passwordnya rahasia, RAHASIA. Kalau di database itu dimasukin kayak gitu, database-nya jebol, udah kebuka semua. Ketahuan semuanya. Harus diamankan, caranya gimana? Diamankan caranya gimana? Bisa dienkripsi, bisa di macam-macam lah ya, istilahnya nanti ada masuk ke situ. Sedikit masuknya. Yang detailnya ada pertemuan sendiri nanti. Ya, bisa dienkrip. Nah, cara enkripsi itu banyak macamnya. Kalau yang namanya enkripsi, ada yang disebut lagi dengan dekripsi. Bukan deskripsi. Kalau deskripsi itu keterangan, penjelasan. Ya. Ini dekripsi, encrypt dan decrypt. Kalau dienkrip, dirubah dari sesuatu yang bisa dibaca, misalnya itu fasilitas itu kebaca. Dienkrip, udah nggak kebaca lagi, nggak jelas kita itu apa sih gitu. Ya. Kemudian kalau dia pengen bisa dibaca lagi, namanya di decrypt. Yang acak-acakan tadi itu ketika pakai sesuatu aplikasi lewat di situ tampilnya fasilitas. Itu yang bolak-balik ya, bisa di encrypt, bisa di decrypt. Ada lagi yang bisa dibalik. Misalnya metode MD5. Pernah dengar? MD5 ya, SHA-1, RSA dan sebagainya. Ada bycrypt dan sebagainya. Itu disebut dengan hash namanya. Kalau hash itu nggak bisa dibalikin. MD5-nya fasilitas, jadikan MD5. Pasti karakternya itu hanya 32. Coba aja kalau nggak percaya hitung. Sepanjang-panjangnya itu objek keamanan sistem yang perlu dijaga _2. Di encrypt, di hash menjadi MD5, hasilnya hanya 32 karakter aja. Siapa yang bisa baca itu? Nggak tahu kita. Nah, password harusnya dirubah jadi seperti itu. Jadi walaupun database-nya itu kebaca, ketika mau lihat passwordnya, itu udah acak-acakan gitu, dia nggak tahu apa. Sehingga mengurangi kesempatan untuk
nyoba-nyoba. Oh, ini cobalah di sini. Kalau kata-katanya langsung kelihatan, passwordnya aset, passwordnya 123, sayangku, cintaku, terus tanggal lahir, ya, nomor HP jadi password lah. Itu nggak usah dihack juga, dicoba-coba aja bisa. Nah, kalau dia dihash itu nggak bisa dikembalikan. MD5 itu kalau sudah jadi nggak bisa dikembalikan. Tapi di internet ada, Pak, yang buat membalik MD5. Nah, itu dibohongin. Ada kan? Pernah coba? Cari aja online tuh ada. Ya. Misalnya angka 1 di MD5, pasti angka 1 itu akan berubah jadi 32 karakter. Acak campur. Kemudian hasilnya itu dimasukin lagi di punya mereka. Dapat itu ketemu, ini angka 1 sebenarnya. Dapat. Tapi mereka tuh tidak membuka sebetulnya. Nah, yang pakai aja ditipu. Ditipu tanpa sadar. Kalau bahasa kemarin di pertemuan sebelumnya apa? Istilah apa itu? Ketipu nggak sadar itu apa? Kena apa? Kenapa? Istilah secara umumnya. Karena di teknik social engineering, rekayasa sosial. Dikasih begini terus ngeklik nggak sadar. Padahal itu jebakan tipuan ya. Jadi yang membalik MD5 itu jadi MD5 apalah namanya, macam-macam tuh, banyak itu websitenya. Jadi mereka itu kalau kita bikin pakai tabel bisa. Kita bikin sendiri bisa sistem itu. Ya. Cukup 2 field saja. 2 kolom tabel aja atau 3. Satu buat ID, yang satunya teks aslinya, plain teksnya, yang satunya adalah hasil hashnya, MD5-nya. Jadi ketika kita nyari sesuatu, ketika bikin sesuatu, karena website mereka itu akan bikin cara bikin MD5 dan cara ngembalikan. Ya, saya sudah tes mahasiswa di semester sebelumnya, semester 4 nanya saya, Pak, ini kan sudah tidak aman Pak katanya MD5. Karena bisa dibuka ini Pak. Mana saya bilang, saya buka website. Ini Pak bisa dibalikin. Sekarang tes ini. Ketik nama saya. MD5. Pakai komputer kita dulu, jangan di online. Kalau di online, ini kuncinya. Di komputer kita dulu tuh bikin database MySQL, ketik teks, pilih MD5. Hasilnya itu silahkan taruh di offset, pasti nggak ketemu. Kenapa? Karena yang ada di database mereka itu adalah yang diinputkan. Kita bikin MD5 lewat online, kita ketik rahasia create MD5. Jadi itu kode MD5 32 karakter. Rahasia tadi disimpan sama dia di database-nya. Kode yang 32 karakter disimpan juga. Jadi pada saat orang masukin yang 32 karakter, ya pasti ada ketemu. Karena dia sudah nyimpan. Bisa kita bikin seperti itu. Gampang. Jadikan website online. Banyak yang kejebak nanti. Ya. Tadi ada tugas ya. Tugasnya belum lagi. Kalau saya tuh ngasih tugas nanti, ketika tulisannya tugas, nah baru saya mikir tugasnya apa. Sekarang belum ada lagi ya. Apa yang udah tugaskan belum ada. Bisa jadi tugasnya mudah, bisa jadi sulit gitu ya. Karena nggak mikir dulu nanti. Jadi setidaknya ada 2 secara umum. Nah kalau yang lebih detail ke dalamnya ada 5 itu yang perlu diamankan. Kemudian karakteristik atau kelayakan dasar dari pengamanan. Kalau ada 4 macam ini layak untuk dilindungi keamanannya. Kalau nggak usah. Ya, pertama, punya sistem komputerisasi dan jaringan. Kalau nggak pakai komputer, yang diamanin apa? Kan gitu. Sedangkan kita konsepnya adalah IT, berarti ada data. Kemudian, punya divisi IT yang memang mengelola. Perlu. Nah, kalau nggak ada yang ngurusin, jadi ketuanya dia, yang jadi IT-nya dia, cleaning service-nya dia juga, nggak usah aja lah. Ya. Kita bisa lihat di situ itu bukan perusahaan. Terus punya data dan informasi yang itu punya nilai bisnis, punya nilai. Contohnya kalau di diri kita apa? Itu yang lagi ramai. Si hacker Bjorka namanya, aslinya tuh Bejo. Ada analisis ya. Saya baca tulisan dari wartawan senior. Tulis.
Beliaunya malah meragukan kalau itu dari Polandia. Kan ngakunya Polandia ya. Karena ada kesamaan itu, terus ada logo lambang negaranya juga sama, mirip burung juga. Di kita Garuda punya mereka tuh burung apa lupa saya itu. Nah, si wartawan ini sampai menuliskan, saya mencurigai nama aslinya adalah Bejo katanya. Sebenarnya orang dalam juga. Dan itu bukan hacker dalam arti hacker yang memang mau ngambil keuntungan dan sebagainya. Ini sebenarnya playing victim, ngerti nggak? Dengan berbagai macam alasan. Ada juga yang memperkirakan gitu, yang bahwa sebetulnya ini orang dalam juga. Tujuannya apa? Buat pengajuan anggaran. Ada juga yang gitu ya. Macam-macam analisis yang seperti itu. Terus kemarin ada yang ditangkap, terus dipulangin. Habis dipulangin, terus katanya jadi tersangka. Wah, saya jadi bingung. Nah itu tuh kalau yang kayak gitu itu, kalau kita teliti jeli sedikit lah ya. Ini kenapa kok kayak gini gitu? Negara ini kok kayak gini? Bisa ya. Nah terus dari orang tuanya yang ditangkap, orangnya sehari-hari jualan es. Dari SD jualan es yang ditangkap. Terus beberapa hari sebelum ditangkap itu HP-nya dibeli seharga 5 juta. Lebih mahal daripada harga dia beli pertama. Ini luar biasa. Ada apa kalau situ? Makanya kalau saya cenderung ke analisisnya wartawan tadi, ini jangan-jangan memang sengaja. HP murah, anggap 3 juta lah HP-nya. Ya. Dibeli 5 juta. 3 hari habis itu orangnya ditangkap. Alasannya dalam 3 hari itu sebelum ditangkap itu, sebelum dibeli itu 3 hari sebelumnya itu ada bikin channel Telegram, terus ada posting, ya. Nah, semua itu bisa dibuat dan nggak pernah tahu karena nggak pernah terbuka ya. Ada data yang memang jadi aset dari perusahaan. Kalau itu ada yang memang patut diamankan, maka layak untuk dibuat sistem keamanan. Yang kalau data itu nggak usah habis ya, kurang saja, atau terjadi nol di datanya, terjadi kesalahan di data, maka perusahaannya bisa nggak jalan. Itu perlu diamankan. Lalu punya policy atau kebijakan tentang tata kelola IT yang berhubungan dengan keamanan. Kadang-kadang yang paling banyak termasuk di kita juga, kampus kita ya, keamanan itu nggak terlalu diperhatikan. Ada keamanannya, tapi tidak sesuai standar. Kalau keamanan ini ada standar ISO-nya, ISO berapa gitu ada. Ya, itu jarang diperhatikan. Tidak ada yang aman dimanapun. Pertemuan pertama dulu sudah saya sampaikan, kita pegang HP itu, connect ke jaringan umum, udah. Jangan pernah berpikir bahwa kita itu aman. Bahkan saya tanya sama kawan saya, kebetulan alumni kita yang saya ceritakan, kita duduk di depan musola itu habis sholat, data punya salah satu dosen kawan ini kebaca sama dia. Itu satu jaringan. HP-nya kebaca isinya dari laptopnya dia. Ya, satu jaringan tuh. Nah, saya tanya, gimana kalau misalnya kita pakai jaringan sendiri aja? Misalnya nih, masing-masing pakai paket, pakai data, bisa nggak? Bisa tetap katanya. Lihat aja kalau tiba-tiba kurang, pakai data tiba-tiba habis, katanya itu ada kemungkinan besar. Nah, seperti itu. Jadi harus tetap waspada lah, ya kan? Karena kadang-kadang sistem itu kelihatannya bagus, cuman memang ada lubangnya. Contoh lubang itu kayak gini ya, ketika kita login, ini paling dasarnya. Login itu username kelihatan nggak? Kalau kita ketik, kelihatan ya. Tapi kalau password, harusnya disembunyikan ya, tanda bintang atau tanda titik biasanya ya. Atau kosong aja, kalau di Linux tuh kosong. Kalau dia pakai CLI, pakai command line interface. Kalau ngetik perintahnya pakai terminal,
Biasanya kalau mau login ke Linux itu kalau usernya diketik ada muncul. Ketika di enter password katanya. Itu kita ngetik itu nggak muncul apa-apa itu. Kita ketik enter, kalau dia benar masuk. Bisa dengan cara seperti itu. Nah, yang jadi masalah di sini tampilan sudah bagus, rapi, loginnya tiba-tiba nggak disembunyiin passwordnya. Diketik bisa lihat. Fatal tuh. Harusnya minimal disembunyikan ya kan, supaya apa? Orang di belakang nggak lihat, kan gitu. Nah, kalau bisa dilihat kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau belajar web, ada yang disebut metode di dalam form itu ada dua macam metode. Pertama metodenya metode post, yang kedua metode get. Ada ya? Metode post sama metode get. Kalau metode post itu yang kita kirim nggak kelihatan di URL. Di alamatnya di atas tuh nggak lihat. Tapi kalau pakai metode get itu kelihatan. Username, password, terus klik login. Muncul di atasnya username sama dengan ini, password sama dengan ini, itu kelihatan. Nah, itu kalau di sniping, pakai metode sniping, kita di jaringan, ada yang bacain transaksi data, komunikasi data dibaca sama dia. URL itu ada, langsung ketemu username password. Itu level paling rendah pengamanannya. Ya, jadi kita harus tetap waspada. Level tinggi aja bisa jebol. Jadi jangan pernah berpikir aman ya. Termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, di jalan, SIM sudah dibawa, STNK sudah dibawa, semua oke, sudah semuanya. Helmnya lapis 2. Wah, kayak apa coba? Hah? Masih mungkin nggak terjadi kecelakaan? Masih mungkin, maka perlu hati-hati. Kalau bukan kita yang nabrak, ditabrak orang. Kitanya sudah benar posisinya. Bahkan di luar garis aspal, di luar aspal bahkan, tetap aja kecelakaan. Ya, seperti itu. Maka semuanya tidak ada yang aman. Yang kita bisa lakukan adalah berhati-hati, waspada gitu ya. Kemarin ada kejadian katanya 2 kali tabrakan di depan. Di luar sana arah masuk juga sama di sini kayaknya, nggak tahu saya. Ya, nah, tolong kita sama-sama saja ya mengikuti peraturan. Masuknya lewat sana, keluar lewat sebelah sini, jangan dibalik-balik. Ya, kadang-kadang yang kayak gitu yang bikin masalah di sistem. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa istilah kejahatan komputer yang berkaitan dengan komputer ya. Ada computer abuse ya, penyalahgunaan komputer. Nah, itu biasanya nyari keuntungan pelakunya. Yang kedua, komputer crime ya, tindakan kriminal menggunakan komputer. Kemudian ada computer related crime, ini yang berhubungan dengan komputer. Apa? Yaitu ke bawahnya, lahirnya jadinya cybercrime, menggunakan internet dan jaringan ya. Jadi cyber 4 itu ya yang jadi bahasan utama dalam keamanan komputer. Terus ini sudah kita bahas kemarin, sebab-sebab kenapa terjadi peningkatan kejahatan komputer. Nungguin ya. Semuanya itu memang terbukti iya ya, meningkatnya kemampuan pengguna itu terutama. Bukan dari sisi kemampuan skillnya, bukan. Tapi pemahamannya dia. Jadi ketika ada sesuatu yang baru biasanya tertarik. Akhirnya jadi semakin paham ya. Kalau kemampuannya mungkin belum ada pada saat itu. Tapi ketika dia lihat, oh, ini hacker kayaknya rame nih. Itulah saya ikut aja lah, coba. Semakin meningkat. Ya, yang lain-lain itu sama. Fatal juga tuh kemudahan memperoleh software untuk menyerang komputer dan jaringan. Memang disediakan. Nah, di Linux itu, kali Linux isinya itu semua. Kali Linux isinya itu semua. Buat sniping ada, spoofing ada, buat kirim email yang fake juga ada dalamnya ya. Buat jebol nyari lubang keamanan website ada di situ. Tentu tujuannya yang berbeda ya. Ketika orang membuat itu boleh jadi tujuannya jahat, boleh jadi, tapi boleh jadi juga itu memperkenalkan kepada masyarakat
Ini loh, bahwa kejahatan itu sangat mungkin terjadi. Caranya begini. Nah, kita harus hindari. Nah, seperti itu ya. Nggak ada ya? Lanjut. Nah, ini kata propre. Profesor Ricardus Eko Indrajit. Jadi peningkatan pengguna internet, kemudian peningkatan transaksi, ya, kemudian ada lagi frekuensi interaksi, semakin banyak interaksinya dengan internet, penggunanya tambah banyak, ya, transaksi yang terjadi, lalu lintas data itu terjadi lebih banyak, semakin banyak, interaksinya lebih banyak juga, kemudian ada cakupan, lingkupan dari komunitas itu semakin luas, komunitasnya macam-macam ya, banyak. Semakin luas, jaringan tambah luas, kemudian tujuan dari penggunaan internet juga semakin beragam. Semua peningkatan itu akhirnya melahirkan internet value. Internet value itu apa? Internet itu internet. Kalau value, jangan dibaca palui. Value. Isi. Gimana coba? Isi internet. Fungsionalitasnya dan kebermanfaatan dari internet itu semakin meningkat juga. Di sisi yang sama ya, akan terjadi peningkatan ancaman, threat. Terjadi juga peningkatan ancaman, kemudian terjadi peningkatan serangan, dan terjadi juga peningkatan tindak kejahatan. Itu Prof. Eko menggambarkannya itu linear, berbanding lurus. Jadi kalau semakin meningkat kualitas dan fungsi internet, semakin besar juga tuh kemungkinan terjadinya kejahatan di internet. Lanjutannya kata Prof. Ray ya, bukan namanya Ray, namanya Ricardus Eko Indrajit, biasa disingkat seperti itu nama beliau. Aspek mitigasi kejahatan komputer ya. Mitigasi itu apa? Sering dengar ya, ada mitigasi bencana apa? Hah? Penanggulangan. Yang lain? Ya, bisalah seperti itu ya. Bisa penanggulangan, bisa juga mengurangi risiko. Mitigasi. Ya, kalau risikonya 10 misalnya, perusahaan itu harus punya, di pertemuan sebelumnya harus punya standar yang bisa kita terima itu sampai mana levelnya. Kalau serangan ini kerusakannya hanya sampai 3 dan itu masuk yang wajar menurut kita, maka masih kita nanggapinya santai. Ya kayak sekarang, santai aja. Ya kan? Ya mereka yang ngomong santai itu mereka santai. Yang sakit itu yang di bawah. Nik itu kebuka semua. Ya. Pinjol itu pakai nik sama pakai nomor HP aja. Pinjol. Dulu orang nyari data kita, hati-hati ya. Di medsos segala macam tuh hati-hati. Saya dari dulu tuh. Kalau dulu apa-apa ditulis di Facebook. Zaman Facebook lagi rame ya. Apalagi yang perempuan. Tulisnya sendirian lagi di rumah, awas tidak orang. Jangan kayak gitu. Ya. Hati-hati ya. Memposting foto dan sebagainya, hati-hati tuh depan rumah. Foto selfie kayak gitu, nomor rumah masuk. Kadang-kadang ada nama kan, hati-hati. Itu bisa dipakai. Di Twitter tuh ada tuh yang mengkompilasi bagaimana caranya mendapatkan data melalui media sosialnya seseorang. Sampai ketemu alamatnya di mana, nomor HP-nya dapat. Salah satu buktinya juga yang sering kita abaikan adalah ini belanja online.
paket yang dikirimkan itu kita buang aja langsung bungkusnya. Data nama ada di situ, data nomor HP ada di situ. Ya, alamat kita ada di situ, dan alamat itu nggak ada yang disensor, langsung alamat kita. Nomor HP kita. Kenapa? Tujuannya baik sebetulnya. Kenapa? Barang cepat sampai ke tujuan yang tepat, ya kan? Terus nomor HP kenapa dimasukkan? Supaya kurirnya enak. Ketika orangnya nggak ada, ditelepon sama dia. Tapi ternyata dampaknya luar biasa juga. Hati-hati ya. Jadi kalau nerima paket, kalau bisa dimusnahkan, musnahkan. Kalau nggak bisa dipotong-potong alamat setidaknya sama nomor HP, gitu ya. Nanti akan masuk pembahasan itu. Jadi aspek yang perlu dimitigasi ada 3 supaya kita memungkinkan menurunkan tingkat kejahatan internet itu dari sisi teknis, dari sisi bisnis, dari sisi sosial. Nah, ketiganya itu harus jalan. Dari sisi perangkatnya dan sistemnya, kemudian bisnis, urusan yang ada di dalam situ, role-nya dan sebagainya harus diatur, ditata supaya jangan terjadi malfungsi. Malfungsi itu ada terjadi error pada saat dijalankan, error. Error itu bisa menyebabkan lubang. Ya, kemudian sosial berkaitan dengan orangnya. Kita harus waspada tadi. Harus lebih bijak ketika menggunakan komputer dan internet. Jangan sampai asal aja pokoknya pakai login di mana-mana. Ya, sekarang warnet masih ada nggak? Masih. Jarang. Nah, terus tempat main game masih. Rental masih. Biasanya pakai akun ya. Login di komputer yang sama tuh. Nanti selesai pulang. Nah, kesalahan terbesar ya kalau di-save. Nah, pinjam komputer kawan, login email lewat browser ya. Begitu ada pertanyaan, apakah mau disimpan? Diklik simpan. Nanti orang yang pakai berikutnya tinggal login aja, gampang banget. Ya, itu sangat berbahaya. Ini klasifikasi sudah juga kemarin ya, ada 4 menurut David Icop ya. Berdasarkan lubang keamanannya atau vulnerability-nya. Ya, ada yang keamanan secara fisik, keamanan personel dari sisi personel orangnya, kemudian dari sisi komunikasi dan juga dari sisi operasi. Nah, kalau fisik, tempatnya, gedungnya, kemarin saya jelaskan, meletakkan server itu harus pas posisi, jangan sampai ditaruh di bawah AC. AC-nya bocor, selesai deh. Ya kan? Nah, terus punya lubang-lubang tertentu yang binatang bisa masuk. Ya, nggak usah jauh-jauh tuh, cicak sama kecoa. Cicak itu sering kalau punya TV zaman dulu, TV tabung. Karena saya dulu elektronika komunikasi SMK 1 ya, kerjaannya baik TV, tape, radio yang kayak gitu-gitu. Yang paling banyak itu karena sebab cicak mati, kesetrum. Dianya kesetrum mati, tapi TV-nya ikut mati. Kenapa? Karena badannya itu kan basah, ada darah dalamnya. Konslet. Ya, keseringannya gitu. Ketemunya itu sudah sisa kerangkanya. Ya. Nah, itu hati-hati. Kecoa sama, kecoa kalau kencing, main botnya dikencingin selesai. Konslet. Ya. Belum yang gedungnya, orangnya yang datang ke situ. Nah, itu ya, perlu tempatnya. Kemudian ini juga nih, yang termasuk fisik. Berkas atau dokumen yang dibuang harusnya dimusnahkan pakai bubur kertas itu. Yang dimasukin, dia mencacah kertas. Jadi bubur atau dipotong-potong. Ya, kalau tidak dibakar kalian. Harusnya ya. Yang jadi masalah kita tuh yang kedua ini. Kantor-kantor sering tuh komputernya tempel sini, tempel sini, tempel sini. Ini password email, ini password akun yang mana gitu. Ya. Yang kayak gitu di kantor. Terus tempatnya tidak privat, artinya bisa diakses oleh orang banyak juga. Misal contoh kayak di Adum sana. Berapa meja komputer tuh. Kalau tempel situ, mahasiswa bisa masuk lihat. Ya. Itu secara fisik. Ya. Kemudian lebih parah nih, komputernya atau laptopnya atau ponselnya dicuri atau kehilangan, nggak dipasut.
dapat orang, selesai. Ya, kalau nggak di password itu tinggal reset aja, selesai deh ya. Atau di flash. Kemudian serangan DDoS, ini berpengaruh secara fisik. DDoS itu menutup akses. Jadi dalam satu waktu langsung mengakses ke sana semuanya, akhirnya macet. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan secara fisik juga, ya. Lalu pemutusan aliran listrik, itu secara fisik. Sistemnya tidak akan berfungsi, listriknya mati. Kemarin sempat terjadi internet kita gangguan karena gedung lupa saya namanya, gedung cyber di Jakarta kebakaran. Belum lagi kasus banjir, servernya kebanjiran. Ya, nah yang seperti itu secara fisik itu. Lalu ada pembajakan. Pembajakan ini memang secara fisik, servernya didatangi, dibajak langsung. Ya mirip-mirip kayak bajak pesawat. Apa kemarin? Tahun 2011, 2001 ya? 2001 atau 2011? Pesawat WTC 2001, September 2001 ya. Sekarang September lagi nih. Udah lewat ya, tanggal 11 September ya. Walaupun itu menurut ahli-ahli konstruksi, mereka tidak percaya kalau itu adalah murni 100% terorisme. Nggak percaya. Yang pesawatnya nabrak mungkin iya, tapi gedungnya runtuh sampai ke bawah mereka nggak percaya. Karena mereka tahu WTC itu dibangun dengan struktur yang sangat kuat. Dan ternyata terbukti dari video-videonya, ternyata gedung itu begini yang ditabrak di atas, nah kok bisa runtuh ke bawah? Itu heran juga saya. Nah, dari video-videonya kelihatan ternyata di sini ada letusan-letusan kecil di samping-samping di bawah. Ya, itu memang model runtuhin bangunan. Kalau lihat di YouTube cara orang runtuhin bangunan, di bagian-bagian bawah tuh dikasih peledak, dinamit. Buat ngeruntuhin tuh caranya gitu. Nah kan nggak logis. Nggak ada hubungannya sih sama komputer ya. Atasnya, harusnya atasnya ya udah selesai. Ini kok tiba-tiba terus ke bawah. Dan bukti-buktinya banyak. Nah, cuman apa mau dikata dan mau gimana lagi? Ya sama dengan data kita. Kalau bisa nggak usah nyerang lah, ya kan? Nah, terus data itu data-data yang sudah umum katanya ya kan? Yang sudah umum bisa ditemukan di mana saja. Nah, itu kalau memang hackernya hacker beneran, habis nanti. Negaranya bisa berubah jadi negara apa? Bukan Republik Indonesia lagi. Kalau mereka rubah bisa sampai ke seterusnya ya, itu pernyataan seperti itu bisa memancing semangat untuk semakin dalam masuk. Katanya baru lapisan pertama kan? Ya enggak? Yang jebol itu baru lapisan pertama loh. Pertama aja sudah jebol. Yang kedua tuh kita ragu-ragu. Sudah mulai ragu-ragu, apalagi tanggapan seperti itu. Masih aman kok, data kita terenkripsi berlapis-lapis. Oke lah. Tapi data kita nggak ada lapis-lapis sama sekali, NIK kita kemana-mana. Nah, yang kasihan ya masyarakat, ya, ini personel. Ini berkaitan dengan orangnya dan ini adalah faktor paling lemah di sisi keamanan. Kenapa? Banyak itu. Ya. Jadi kalau yang keamanan, profil risikonya harus teridentifikasi. Orang ini harus jelas. Kalau ibarat, kalau nggak tahu ya saya, kalau masuk tentara, kalau dulu penelitiannya luar biasa. Yang mau masuk ini, yang mau jadi PNS, yang mau jadi pejabat, itu dulu ada namanya litsus, penelitian khusus. Kalau dia ada kaitannya sama komunis, nggak boleh. Nah sekarang nggak tahu, bahkan dihapus, ya kecenderungannya. Nah kalau seperti itu kita susah itu nanti, bahkan informasinya kan sudah siap 15 juta orang dengan senjata. Itu ngomong di media itu dalam sebuah talk show. Orang mantan komunisnya, orangnya duduk di DPR sampai sekarang. Kok nggak ditangkap? Gitu ya.
Dan itu sudah teridentifikasi orangnya. Nah, di sistem keamanan, user pengguna ini terutama yang bagian IT, bagian admin ini harus orang yang bisa dipercaya. Itu yang profil risikonya harus teridentifikasi. Kemudian yang pasti bahwa kalau personel orang itu manusia bukan mesin yang kalau disuruh pasti oke. Ya, karena software itu sebenarnya bodoh, dia nggak tahu apa-apa. Karena yang ngerti adalah yang buat. Ya, tombol oke itu kalau nggak diklik ya nggak akan oke. Ya, komputer pun bisa hidup sendiri. Bisa, kalau di set timer kan bisa, ya kan? Tapi pertama kalinya pasti ada orang yang hidupin atau orang yang mengaktifkan. Kalau nggak bisa. Ya nggak? Ini manusia nih orangnya, ya. Kadang-kadang yang bisa jadi masalah adalah tindakannya, pekerjaannya itu tidak terstruktur, tidak sesuai dengan standar. Dilompati standarnya harusnya lewat sini dulu, dia nggak langsung lompat. Akhirnya itu bisa jadi celah. Selanjutnya lagi, manusia, namanya manusia, ya, makhluk sosial, dinamis, punya kebutuhan dan kepentingan, akan mudah dikelabui dengan social engineering tadi. Ditipu pakai phishing, pakai macam-macam kemana? Mudah, ya. Kenapa? Yang paling fatal yang di bawah, memiliki kebutuhan dan kepentingan. Minta tuntut kenaikan gaji, nggak di ini juga. Udahlah, satu sistemnya saya matiin dulu. Selesai. Repot ya. Jadi jangan sampai kalau kita jadi pimpinan perusahaan, jangan sampai clash sama bagian admin. Habis ya, walaupun kita bisa tuntut dia nanti, misalnya, oh ini kok bocor gara-gara kamu, iya, dan buktinya ada, ya, tapi bocor sudah. Paham ya maksudnya? Komunikasi berkaitan dengan medianya, lewat jaringan bisa kena, jaringan komunikasi, perangkat lunak aplikasinya bisa jadi kena. Apalagi saya ingatkan kembali yang pakai crack. Iya kan? Pada saat mau crack itu suruh matiin internet, matiin antivirus, iya sudah, ada malware tuh. Karena waktu dijalankan langsung kedetek. Ada malware. Sering kalau browsing, tiba-tiba keluar pop-up. Lagi browsing, enak-enak, klik di dalam, tek, muncul pop-up. Gambarnya nggak bagus lagi. Sering, udah kena malware itu. Berarti dulunya kemungkinan besar pernah klik suatu link tertentu di internet atau menggunakan aplikasi crack. DBMS-nya juga berpengaruh nih, database management system. Ya, apakah SQL servernya yang bermasalah atau PostgreSQL dan sebagainya. Lalu ada operasi, ini berkaitan dengan kebijakan dan standar. Kalau nggak ngikut sesuai dengan standar yang diberlakukan, ya risikonya besar. Intinya seperti itu ya. Terus yang paling utama itu perhatian kepada keamanan. Ini yang paling sering. Nggak ada ya? Ada nggak? Nah, pelaku kejahatan. Pertanyaannya, apakah hacker itu penjahat? Yang kita tahu, kerjanya meretas sistem, jebol macam-macam, ambil keuntungan dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah hacker itu jahat? Oh, tergantung. Tergantung apa? Tergantung niat dan kesempatan. Bang Nafi dong. Kata Paul Taylor, hacker itu dibagi 3, ya. Ada yang komputer underground. Biasanya hacker itu disebut juga underground, ya. Komunitas underground bisa juga. Lalu yang kedua, komputer security industry. Kalau ini lebih kepada berizin. Jadi yang pertama itu memang betul-betul underground yang tidak terkontrol bahasanya. Yang kedua, ini memang ada lembaganya. Misalnya apa? Misalnya memang di tim security keamanan sistem, yaitu harus punya jiwa-jiwa hacker. Kemarin disebutkan apa? Harus punya apa? Pikiran jahat ya. Karena kalau nggak begitu, jebol terus. Dia harus berpikir, saya coba jebol oh jebol, nah, terus ditutup. Nah seperti itu. Security system harus begitu.
Ya mirip-mirip kayak polisi lah. Tapi bukan berarti harus misalnya buat nangkap pencuri harus jadi pencuri, bukan begitu ya. Tapi caranya dia tahu, modus operandinya tahu. Ini kalau cara pencuriannya seperti ini, nanti cara menyidiknya dan menyelidikinya begini. Harus belajar ya. Terus kata Gael Stele, saya nggak tahu lah bacaannya gimana itu ya. Katanya hacker tuh musuh yang kerjaannya suka belajar komputer, ahli pemrograman, ya, suka bangga diri dengan cara menunjukkan kemampuan menjebol meretas sistem orang lain. Keseringannya gitu ya, sistem, saya berhasil jebol gini. Ada yang punya cita-cita jadi hacker? Belajar sama si Bejo. Ada berita baru nggak tentang Bejo? Bejo. Bjorka? Membacanya aja susah namanya. Isu apa? Sampo. Pengalihan isu Sampo, kemudian pengalihan isu KM50, pengalihan isu BBM, pengalihan isu kompensasi direksi. Ternyata matiin mic masih ya kemarin ya. Yang waktu penolakan kenaikan harga BBM dari mana itu? Lupa sih, fraksi mana lupa. Tiba-tiba dimatiin mic-nya. Ya, terima kasih kata pimpinannya, kami sudah nangkap maksudnya. Terus ditutup. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Lagu semuanya. Lagunya siapa itu? Lagu Iwan Fals. Tapi bagus suaranya, nggak pos ya? Nah, tidak semua hacker itu jahat ya. Ada hacker yang melakukan counter measure. Ada tindakan balasan yang dilakukan terhadap serangan dari hacker jahat. Ada lembaganya bahkan yang mensertifikasi keahlian dalam melakukan hacking, yaitu yang disebut di situ disebutkan CEH. Ada bukunya tuh di situ yang berkaitan dengan keamanan sistem, buku Jasakom namanya. Pernah lihat perpus? Ada cara ngehack wifi, cara ngehack sistem operasi, ada kalau nggak bukunya juga. Bahkan saya kasih satu buku tuh, saya pernah tuh buat mendapatkan username dan password koneksi wifi, bukunya saya kasih ke perpus. Karena saya nggak tertarik di situ. Capek ngurusinnya, belajarnya tuh nggak lah ya. Jadi memang disertifikasi keahliannya dikeluarkan oleh CA Council bekerja sama NSA di Amerika. Ada standarnya tuh. Cara menjebol database begini, silakan diuji, berhasil dapat sertifikat. Nah, yang jadi masalah adalah kalau hacker jahatnya dapat sertifikat. Justru dia tuh mesti dapat keahlian setelah dapat sertifikat, berarti kan kompeten, punya kompetensi. Terus digunakan untuk kacau ya. Nah, jumlah hacker jadi meningkat karena apa? Karena fasilitas internet dan juga karena sebab panduan ada terbuka di internet. Cara ngehack ini begini, cara ngehack itu begitu. Ya, ada semuanya, softwarenya dikasih, tutorialnya dibuatkan. Lengkap lah ya. Nah, ini kelompok-kelompok hacker dan alasan mereka beroperasi. Ada yang disebut dengan black hat. Ini jahat. Ada white hat, hacker baik. Hacker baik ini kalau ketemu bolong ya, ada sistem yang ada lubangnya, dia akan ngasih tahu ke admin, ini ada lubang di sini, silakan tutup. Nanti khawatir dimasuki orang lain ini yang tidak bertanggung jawab, gitu. Kalau white hat. Kalau ada lagi yang grey hat nih galau. Kadang-kadang dia nih bisa jahat, kadang-kadang bisa baik, tergantung yang bayar. Nah, hacker bisa ada permintaan ya. Tolong ya, ini jebolkan ini, sama kayak kalian juga lah. Tolong santet. Oh, boleh ya? Jangan. Yang satunya lagi jahat juga. Tapi ini berkaitan dengan negara biasanya, bahkan bisa sampai mengancam keamanan negara. Kalau yang jahat yang versi apa itu? Suicide. Bacanya susah. Gitu kan bacanya? Suicide.
suicide, gitulah. Kemudian ada istilah baru yang sekarang sedang rame, bahkan itu jadi masuk ke dalam tingkat level akademik. Kalau yang 3 kata Paul Taylor tadi ya, yang underground, terus yang dari sisi security industri, sama akademis. Karena sudah masuk di akademis, apa? Prodi namanya forensik digital atau digital forensik. Ada prodinya. Di kita juga diajarin kayak gini. Ini sudah bisa jadi peluang orang berbuat jahat sebetulnya mata kuliah ini, kalau bisa hapus saja. Kenapa? Orang jadi pikiran, oh ternyata bisa ya dijebol ya, oke lah saya belajar. Nah, tapi saya tidak menyuruh seperti itu ya. Nah, jadi kalau ilmunya nanti bermanfaat, insya Allah saya dapat pahala juga, amal jariah ya. Tapi kalau nanti dipakai untuk kejahatan, saya tidak bertanggung jawab. Disclaimer nih ya. Kalau dulu waktu saya di Banjarmasin, saya kursus, namanya ada, nggak usah saya sebut lah. Sekarang, dulu kursusan, sekarang berubah jadi STIMIK sudah. Di Banjarbaru. Kampusnya ada di Banjarmasin, ada di Banjarbaru. Dulu paling terkenal, kampus kami itu, dulu kursusan itu, kalau mau cetak itu belum kan punya printer, belum ada dulu. Kalau mau ke rental baru ada. Itu pada takut semua. Saya tanya, mau print tugas atau apa gitu, tanya, dari mana? Dari ini. Oh nggak boleh. Kenapa? Karena di komputer sana itu, di servernya itu, virusnya nginep. Kalau kita colok flash disk, disket zaman dulu, masuk virusnya. Kalau ditaruh ke tempat orang lain, nempel di situ virusnya. Dan ketahuan, memang dari kampus kami tempatnya. Selalu ditolak ya. Ada yang bisa hapus data, ada yang ceritanya kayak install sampai 100%, tak, habis itu restart, hilang. Flash disknya hard disknya ke format. Terus ditanyain dari kampus mana? Oh sini, oh enggak. Terkenal dulu. Waktu masih versi Windows-nya belum ada, Windows Vista pun belum ada, masih sampai Windows Millennium. Pernah tahu Windows Millennium? Windows dari apa aja? Ada Windows 31, 310, 31, Windows 95, 95A, 95B, 98, 98 SE, Windows Millennium, Windows 2000. Wah, pada baru lahir jangan-jangan. Tahun berapa sih lahirnya nih? Yang paling muda di sini siapa? Tahun berapa lahir? Wah, ini belum tahu. Yang paling tua siapa sini? Saya berarti. Saya. Paling tua lahir tahun berapa sini? 2000. Ada yang namanya Blue Hat. Ini isinya adalah edukasi. Jadi hackernya itu ngajarin cara ngehack dan cara mengamankan, atau cara mengetahui melakukan tracking dari mana asal kejahatan dan sebagainya. Disebut dengan Blue Hat. Lalu ada alasan operasi hacker. Yang pertama, cari kepuasan. Dari kepuasan ya. Nggak tahu kalau si Bejo ini nyari apa, nggak tahu, nggak jelas masih. Mau nyari keuntungan, dia ada minta tebusan apa nggak? Belum ada infonya. Makanya tadi analisis beberapa orang mengatakan ini sebetulnya hanya main-main aja. Kemudian ada yang operasinya itu memang terorganisir ya, untuk kejahatan. Hackernya ini memang bergabung dengan organisasi jahat. Ya, lalu ada juga yang di grup teroris. Nah, yang berikutnya ada grup intelijen. Ini biasanya di BIN, di TNI, Polri itu ada. Ya, yang khusus bagian ini intelijen. Jadi tahu nih siapa penghina pemerintah, misalnya siapa tangkap. Tapi kalau berlawanan enggak. Susah ya, tapi nggak ngaku gitu, salah tangkap. Ceritanya salah tangkap tidak terlibat, dikembalikan, habis itu jadi tersangka. Saya bingung gimana. Cara beroperasi, ini kalau mau ya silakan. Tapi saya sekali lagi disclaimer tidak bertanggung jawab.
Pertama, hacker itu akan melakukan pengintaian. Pengintaiannya bisa pakai sniping, dia memantau, mengumpulkan informasi baik secara aktif. Aktif itu langsung dari penggunanya sendiri, langsung dari sistemnya, atau secara pasif, misalnya dari berita. Dia dapat informasi bahwa sistem ini lemah, nah dia langsung bisa coba ke situ. Itu yang pertama, dia mengintai, memantau. Yang kedua, scanning. Dia mulai coba dipindai, di scan. Mana nih titik kelemahannya di mana, lubangnya di mana. Ya. Kemudian ini prosesnya yang sebenarnya, yaitu gaining access. Melakukan peretasan. Melakukan penjebolan baik melalui lubang keamanan ataupun secara paksa. Jadi kalau dia dapat gitu lubangnya, dia masuk lewat situ, itu nggak dipaksa. Kalau cara maksa gimana? Yang kemarin cara serangan ada berapa? Ada 4. 1, interception. Apa lagi? Interception. Ada modification, ada fabrication, interception, satunya lagi. Jadikan tugas aja deh. Ada interruption. Kalau diinterupsi, dipotong. Harusnya lewat ke sana, dipotong sama dia, ambil. Kalau intersepsi, dia nggak motong, cuma dia bacain. Ini yang lewat apa ya, ambil datanya. Tapi dia nggak ngaruh. Kalau yang modification, masuk sini dulu, rubah, kirim lagi sana. Tetap sampai kepada yang bersangkutan, tapi datanya berubah. Kalau fabrication, sini nggak ada ngirim apa-apa, tiba-tiba sini ada masuk. Itu yang dilakukan ya. Jadi di step yang ketiga itu yang sangat berbahaya ya. Dia sudah mulai melakukan peretasan. Kemudian dilakukan langkah selanjutnya, maintaining access. Maintaining ini, kalau maintenance itu kan perawatan ya. Maksudnya tuh, ini tadi lubang masuknya, dia akan jaga supaya saya tetap bisa masuk lewat sini. Itu yang disebut dengan maintaining access. Jangan sampai ini tertutup gitu loh. Nanti kalau saya akan ke situ lagi, saya harus bisa masuk lewat situ. Makanya dia tetap buka. Gimana caranya? Nah, itu yang disebut. Kemudian covering track. Nah, ini menghapus jejak. Nah, ini perlu pengetahuan khusus. Biasanya lewat zombie. Kalau langsung, kita langsung ngehack. Langsung kebaca tuh IP kita berapa. Kalau pakai HP itu koneksinya pakai apa, operatornya apa, udah kebaca. Nah, tapi kalau lewat zombie, kita sebenarnya jadi pelaku nih. Tapi karena dalam satu jaringan, saya kirim sebuah malware masuk, ya, komputer-komputer yang lain atau HP yang lain yang nyerang ke sana. Nanti setelah masuk, aksesnya ke saya. Saya ngambil datanya, nariknya saya. Bisa terjadi seperti itu. Atau bisa juga lewat zombie ini tadi. Tarik dulu ke situ. Jadi kalau ketangkap, yang itu ketangkap. Nanti akan ketarik juga tuh. Nggak ada yang aman 100%. Kita nih tidak aman 100% dan tidak aman juga bagi penjahat. Ada saatnya nanti tupai itu jatuh. Atau bangkai akan kecium juga baunya. Itu pasti. Nggak ada ya? Nggak ada terus. Ini aspek keamanan kemarin CIA sudah ya. CIA sudah, kerahasiaan, keaslian, sama ketersediaan. Tapi ada tambahan. Ya, ada privacy. Hanya untuk tujuan tertentu ketika kita nyimpan. Contoh yang data jebol kemarin adalah Peduli Lindungi ya, jebol juga. Padahal disclaimer dari situ hanya digunakan untuk ini. Ternyata ya nggak tahu. Saya sampai sekarang belum install. Terus mau masuk ke Hypermart, tolong Pak di scan dulu. Nggak bisa, saya bilang nggak nginstal. Tolong install dulu Pak, HP saya penuh, saya bilang. Masa Pak? Iya ini kalau mau nih, saya bilang. Pak, HP-nya kok mahal tapi nggak bisa. Padahal malah punya dia, HP saya sudah jadul, memorinya sudah penuh, mau diinstal itu nggak bisa. Jadi saya boleh masuk apa nggak nih? Boleh kan saya masuk? Ya nanti lain kali scan Pak ya. Iya, masuk.
Berikutnya ke situ lagi. Bawa anak aja biasa mainan. Ya, masuk lagi. Tolong Pak di scan. Nggak ada, saya bilang ini. Punya sertifikatnya nggak? Ada filenya, saya bilang. Lihat sertifikat. Udah boleh masuk. Ada juga satpamnya. Nggak peduli dia, main HP aja. Ya. Kemudian identification ya. Kalau privasi tadi hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian identifikasi yang masuk ke dalam sistem ini siapa, harus jelas orangnya. Autentikasi, teridentifikasi sebagai pengguna yang sah dia. Ya. Kemudian otorisasi, dia punya hak akses atau tidak. Itu otorisasi ya. Lalu accountability. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi saya jelaskan. Data aktivitasnya ada. Ketika login, jam berapa dia login, apa yang dilakukan. Kalau nggak percaya, silakan dilihat di Smart. Ya, itu di mana lupa saya itu menunya. Ketika login itu ada yang link bisa diklik yang kalau diklik itu memunculkan foto kita, kemudian di situ kita ngakses menu apa, perubahan datanya apa ada. Di Smart itu ada. Nah, ini masuk ke sini, accountability. Catatan apa, siapa, bagaimana proses di situ. Tambahnya lagi, ini kalau di e-commerce harus ada akses kontrol. Data yang ini siapa saja yang boleh ngakses. Artinya ada grup kelompoknya. Lalu apakah data ini bersifat rahasia, bersifat sangat rahasia, atau biasa saja? Itu ada semua ya. Kaitannya dengan log tadi, dengan catatan accountability adalah non-repudiation. Tidak bisa mengelak. Nah, saya nggak bisa ngelak tuh di Smart. Tapi saya tidak melakukan, gimana coba? Saya tuh ngeklik edit mahasiswa baru, klik edit. Nggak ngubah apa-apa, habis itu saya close. Saya nggak tahu lagi habis itu. Tiba-tiba ada laporan, NIM-nya berubah. NIM-nya diikuti di belakangnya ada tulisan nomor KIP. Ngapain kalau saya ngubah gitu kan? Kurang kerjaan banget. Tapi di catatannya, di lognya saya, akun saya yang melakukan. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa beragam kemungkinan. Bisa jadi memang saya yang ngubah, saya nggak sadar, berarti pusing saya pada saat itu. Tapi enggak, yang saya habis klik edit, saya cuma lihat struktur, habis itu close. Nggak mungkin kan terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan, berarti sistem yang salah. Kalau di close langsung, nggak ngubah apa-apa, klik edit, di scroll, kolom-kolom isian ke bawah, habis itu di close. Tiba-tiba NIM-nya berubah. Nah, terus berubahnya nomor KIP tambahannya. Kalau terganti misalnya, ini enggak, nomor NIM-nya, sekian-sekian, mahasiswa baru tuh, belakangnya ada tulisan nomor KIP. Ngapain coba? Gitu ya. Yang kedua, sistemnya jebol, bisa jadi. Ya kan? Yang ketiga, sistemnya yang salah. Sistemnya yang salah. Bisa jadi juga orangnya. Yang bikin kan suka-suka dia bisa lihat semua. Lognya itu sendiri dia bikin, bisa jadi. Nah, tapi intinya dalam sebuah sistem harusnya ada non-repudiation-nya. Supaya orang tuh nggak bisa ngelak lagi. Kamu nih akun kamu yang akses. Nah, seperti itu. Aduh, banyak banget ternyata ya. Saya kira dikit aja. Metode pengamanan, kata si David ya. Mana David? Dalam bukunya, emang nulis buku David kan? The Code Breaker ya. Masalah pengamanan sistem itu ada dua kategori. Dari sisi security, pengamanan data. Yang kedua adalah intelligence, pencurian dan penyadapan. Memang sebenarnya dua itu ilmunya harus ada dalam orang yang melakukan pengamanan. Ilmunya, cara nyadap dia tahu supaya apa? Supaya tahu cara gimana supaya tidak disadap. Bagiannya gitu ya, kalau mau ngamankan. Lewat aja ya, sudah. Nah, ini cuman gambarnya aja kayak gini saya masukkan. Penjelasannya singkat. Nanti itu ada
Steganografi, kriptografi, dan enkripsi itu ada di pertemuan tersendiri ya. Paling rendah pakai password bisa jebol. Di encrypt, ada decrypt tadi saya bilang. Ada lagi kriptografi dan steganografi. Steganografi ini bisa menyembunyikan pesan. Pesan aslinya terkirim, misalnya ngirimin foto. Di balik foto itu ada sebuah pesan, pakai steganografi. Bagus aja Pak fotonya, biasa-biasa aja. Iya, kita nggak tahu. Setelah diteliti pakai tools tertentu, bahkan dikirimin gambar kosong, warna putih aja. Kan tinggal buka Paint ya. Tinggal buka Paint, bikin backgroundnya putih, save. Sudah kan? Kirim. Kita ngiranya kayak gitu, atau cuma warna hitam aja. Padahal ada pesan di situ. Dirubah brightness dan kontrasnya baru muncul. Itu namanya salah satu bentuk steganografi. Kalau kripto, contoh ya, kripto, misalnya ada pesan tertentu yang ingin disampaikan, rahasia, pakai abjad, tapi digeser, namanya pakai kripto Caesar itu. Huruf A jadi huruf B, huruf B jadi huruf C, paham ya? Yang C jadi D, ya udah pakai itu pesannya. Pasti kata-katanya acak-acakan tuh, hurufnya, nggak terbaca kan? Tapi yang paham itu yang nerima. Ini nanti substitusinya, penyesuaian hurufnya itu berapa karakter? Kalau A ke B, B ke C berarti kan 1. Geser 1 itu geser 1 mundur apa maju? Dia yang tahu, sama yang ngirim. Paham? Terus ini yang biasa ya. Dililit kertas, tulis pesan. Dah selesai. Buka kertasnya, bisa kebaca? Nggak bisa. Cara bacanya gimana? Lilit lagi. Nah, melilitnya lagi itu supaya bisa kebaca harus benar ini ya, diameternya, ukurannya. Kalau enggak kebaca tetap. Itu salah satu kriptografi. Nih saya ulang lagi, masalah terbesar keamanan, kurang perhatian bahkan tidak peduli, itu yang terjadi. Sama sharing akun, termasuk sharing akun ya tadi pakai laptop kawan, login email, login apa, Facebook segala macam, passwordnya di save, habis dibikin sama kawan yang satu, open BO bro, kacau. Ya, iya manusia. Hacker juga manusia. Apa tadi? Login. Ya. Ya. Itu bentuk pengamanan kalau yang akses itu mesin atau robot. Kenapa? Karena biasanya melakukan spam itu robot. Robot itu jalannya juga tetap manusia ya. Karena dia yang aktifin. Komputer ini nggak bisa hidup walaupun dia otomatis gimana pun kalau nggak dipencet tombolnya. Atau nggak dicolokin yang mungkin siapa? Dia sendiri nggak mungkin. Pasti orang dulu ya. Nah, biasanya terjadi itu di Google Captcha, terus yang lain-lain lah. Ada gambar macam-macam, ada zebra cross, ada lampu merah ya kan? Ada lagi yang disuruh pakai angka, ya masukkan verification number misalnya, atau bisa juga pakai gambar yang harus dibolak-balik. Ada gambar binatang, bentuknya kucing misalnya, tapi security-nya ini mengatakan kucingnya ini ngadep kanan. Nah itu diklik yang kanan supaya cocok. Ada juga yang pakai itu. Ada yang pakai hitungan matematik. Kalau di website Steemit login itu hitungan matematik harus jawab. Karena robot nggak mungkin jawab, ya kan? Kalau robot itu otomatis. Nah, yang kalau nggak ada itu, yang nggak ada captcha-nya, itu bisa langsung masuk. Fungsinya buat apa? Memastikan itu memang manusia, itu fungsi sebenarnya. Ya, untuk menghindari mesin yang masuk. Karena sekarang bisa dibikin otomatis.
Loginnya otomatis bisa. Lalu mencegah itu terjadi harus ada interaksi langsung. Bahkan ada website yang tampilannya itu akan diblok sama dia kalau tidak ada interaksi di situ. Biasanya kejadian itu kalau di website penghasil uang. Ada yang namanya pay to click istilahnya. Kalau kita buka iklan, biasanya dikasih tuh. Sehari itu berapa link iklan dikasih. Kita suruh nonton aja. Buka websitenya, klik, nanti ada hitungan detik, 30 detik aja suruh. Nanti hitungan detiknya mundur. Dari 30, 29, 28, dan sampai 0, sampai muncul tulisan atau tanda centang gitu. Ya. Kadang-kadang ada verifikasi di situ, harus diklik yang tertentu. Nah, itu manusia, harus. Dia memastikan, itu fungsinya itu memang. Anda bukan robot, katanya. Ya, kenapa? Ya memang pasti manusia. Yang tahu gambar itu kan siapa? Kalau saya kasih gambarnya angka nama filenya ya, 1 JPG, 2 JPG, 3 JPG sampai 9, 0 sampai 9. Di antara gambar itu ada gambar kursinya. Robot tahu nggak yang mana gambar kursi? Nggak tahu, makanya fungsinya untuk memastikan itu memang orang, manusia. Yang tadi, yang CAPTCHA tadi, pertanyaan itu ya. Salah satu bentuk keamanan, ya. Keamanan pada levelnya ya, karena macam-macam levelnya. Ada lagi? Semakin cepat bagus nih. Sampai kepada tugas tadi. Nah, tugas. Tugasnya off the record, nggak saya rekam. Jadi nggak ada, ditonton di videonya nanti nggak ada tugasnya. Ya. Saya akan tutup dulu, baru saya jelaskan tugasnya. Oke ya. Nah, jadi silakanlah direkam, dicatat, terserah. Tapi tidak ada di video. Off the record ya. Nah, saya tutup dulu. Saya ucapkan, ini foto. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan seperti biasa. Ya, waktunya fleksibel ya. Saya tutup dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.